Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami merupakan salah satu kelompok mata kuliah Statistik 2 akan mencoba menjelaskan mengenai uji normalitas data, uji homogenitas, dan ANOVA satu arah menggunakan SPSS. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nada, kemudian ada Afrian Wahyuda, dan terakhir Muacah Turrohma. Pertama, kita perlu membuka aplikasi SPSS untuk melakukan proses input data di aplikasi SPSS. Karena di sini saya telah menyiapkan data yang akan diolah, maka saya akan langsung membuka file yang ada. Sedangkan jika belum mempunyai file atau data yang akan diolah baru akan diinput, silahkan membuka aplikasi SPSS, kemudian pilih menu New Dataset. Nah, di sini dapat dilihat data-data yang telah saya input. Pertama, kita pilih variable view terlebih dahulu. Variable view merupakan tempat untuk mendeskripsikan variabel. Di kolom name, berfungsi untuk memberikan nama variabel. Kita bebas menulis apa saja nama variabel yang kita inginkan. Namun, perlu diketahui bahwa SPSS tidak bisa membaca spasi. Maka ketika nama variabel ada dua suku kata atau lebih, pisahkan dengan underscore atau gabung menjadi satu suku kata saja. Di kolom name baris 1, kita masukkan variabel penjualan, sedangkan baris kedua, kita masukkan nama brand. Selanjutnya, kolom type. Kolom type berfungsi untuk menjelaskan tipe data yang akan dimasukkan. Misal data yang akan dimasukkan berupa angka, maka tipe numerik bisa dipilih. Atau data yang dimasukkan berupa kata atau kalimat, maka tipe yang cocok adalah string. Karena di sini kita menggunakan angka, maka kita pilih menu numerik. Kemudian ada kolom width. Kolom width berfungsi untuk memberikan jumlah karakter yang dikehendaki dalam satu variabel. Misalkan akan dimasukkan nilai 500. Namun pada bagian width hanya tertulis angka 2, maka nantinya pada lembaran data view yang terlihat hanya angka 50. Di sini kita biarkan saja angkanya angka 8. Kemudian ada kolom desimal. Kolom desimal berfungsi untuk memberikan jumlah karakter di belakang koma yang dikehendaki dalam satu variabel. Jika pada bagian variabel desimal tertulis 2 dan angka yang ingin dimasukkan adalah 5, maka nantinya pada lembar data view akan tertulis 5,00. Karena data kita tidak ada koma, maka kita nolkan saja. Kemudian ada kolom label. Kolom label berfungsi untuk memberikan sebuah tanda atau label pada suatu variabel. Label tidak terlalu berpengaruh pada proses pengisian data. Kemudian ada kolom values. Values berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan pengolahan data. Di baris 2, kita klik titik 3 di situ, kemudian kita masukkan nilai string dan numeriknya. Di sini sudah saya isi terlebih dahulu. Caranya dengan memasukkan value berupa angka 1, kemudian di bagian label kita tulis kata Adidas. Lalu kita klik add. Kemudian kita teruskan sampai habis, yaitu dari nomor 2 sampai nomor 4. Lalu klik OK. Kemudian ada kolom missing. Missing value berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Di sini kita kosongkan saja. Kemudian ada kolom columns yang berfungsi untuk menentukan lebar kolom pada data view. Kemudian ada kolom align yang berfungsi untuk menentukan rata tulisan dari sebuah variabel yang terdiri dari 3 pilihan, yaitu left, right, dan center. Kemudian ada kolom measure.
Measure berfungsi untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Measure sangat berpengaruh pada pendeskripsian variabel yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan data. Ada 3 jenis measure, antara lain scale, ordinal, dan nominal. Variabel scale adalah tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka seperti menghitung nilai statistika deskriptif. Contohnya seperti variabel tinggi badan siswa, variabel nilai suatu ujian, variabel harga, dan lain-lain. Kemudian ada variabel ordinal. Variabel ordinal adalah tipe variabel yang sering disebut sebagai rank data atau data dengan peringkat. Contohnya seperti variabel tingkat pendidikan, tingkat organisasi, tingkat umur, dan lain-lain. Kemudian ada variabel nominal. Variabel nominal adalah tipe variabel yang mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label dari variabel tersebut. Contohnya seperti variabel jenis kelamin, variabel nama perusahaan, dan variabel merek. Di sini untuk penjualan kita pilih scale, sedangkan untuk nama brand kita pilih measure nominal. Kemudian kita pindah ke data view. Di sini sudah saya isi. Data view ini merupakan tampilan lembar kerja SPSS sebagai tempat kita memasukkan data hasil pengamatan. Di kolom penjualan dapat kita isi dengan data penjualan brand-brand tersebut. Baris 1 sampai dengan 10 untuk data penjualan brand Adidas, 11 sampai 20 untuk data Fladeo, kemudian 21 sampai 30 untuk brand Vans, sedangkan untuk 31 sampai 40 kita isi dengan penjualan brand Puma. Di kolom nama brand, kita masukkan angka yang mewakili brand tersebut sesuai dengan data yang kita isi di menu variable view, kolom values, baris kedua, yaitu yang ini, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan menguji normalitas data. Pertama, kita pilih menu Analyze, lalu Descriptive Statistic, kemudian Explore, di mana nama brand kita input ke faktor list, sedangkan penjualan kita input ke dependent list. Kemudian pilih Float, lalu centang Normality Float with Text, kemudian Continue, lalu OK. Kita tunggu hasilnya. Jika sudah ada, mencari test of normality. Dari sini kita lihat bahwa nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, di mana dasar pengambilan keputusan uji normalitas jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jadi kita lihat untuk semua jenis data mulai dari Adidas sampai Puma, di sini lebih besar dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Perkenalkan, saya Aprin Wahyuda. Di sini kita akan menguji homogenitas of variance dan ANOVA satu arah. Untuk menguji dua hal tersebut, kita bisa melakukan secara bersamaan. Untuk langkah-langkahnya, pertama, kembali ke data view, lalu kita ke menu Analyze,
Kemudian masuk ke Compass Means, lalu pilih One Way ANOVA. Nama brand kita masukkan ke factor list dan penjualan kita masukkan ke dependent list. Kemudian masuk ke pos HOC. Di sini kita menggunakan uji tukai untuk melihat homogenitas. Lalu klik continue. Kemudian di options kita pilih homogenitas of variance test, lalu klik continue dan OK. Kita tunggu hasilnya muncul. Jika sudah cari test of homogenitas of variance, kita lihat bagaimana bawah based of premium, di mana dasar pengambilan keputusan uji homogenitas jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka varians antar kelompok sama. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka varian antar kelompok tidak sama. Berdasarkan hasil ini menyatakan bahwa 0,087 lebih besar dari 0,05. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa varians antar kelompok adalah sama. Kemudian, kita masuk ke uji ANOVA satu arah. Untuk uji ANOVA satu arah, hasilnya itu terletak di bawah tes homogenitas of variance. Dasar pengambilan keputusan dalam ANOVA kita hanya melihat nilai signifikannya. Berbeda dengan cara manual, di mana kita menggunakan uji F. Dasar pengambilan keputusan dalam ANOVA satu arah jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka rata-rata penjualan barang tersebut adalah sama. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka rata-rata penjualan barang tersebut berbeda. Karena nilai signifikan 0,009 kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa rata-rata penjualan brand-brand tersebut adalah berbeda. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.